Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi blok 2.3. Yang pertama di sini nanti akan ada ada dua laporan. Yang pertama adalah ini Pak Harjo berusia 68 tahun, memiliki keluhan gerakan tubuh yang semakin lambat, kaku pada otot, dan juga tangan kanan sering bergetar sendiri saat sedang santai. Nah, dokter itu mendiagnosis Pak Harjo itu menderita penyakit Parkinson. Jadi di sini diminta yang pertama itu ada ini substansia nigra. Nah, substansia nigra itu apa sih? Nah, substansia nigra itu adalah kayak suatu kayak bangunan gitu yang di mana di pendiculus cerebri. Nah, pendiculus cerebri ini di mana? Dia ada di mesencephalon. Nah, nanti pendiculus cerebri itu bakal ada dua. Yang pertama ada crus cerebri dan juga ada tegmentum mesencephali. Nah, yang pertama itu ada di crus cerebri. Nah, kalau crus cerebri dia yang kayak gini kan, kayak bulat-bulatnya kayak gini. Nah, nanti di bawahnya itu bakal ada substansia nigra. Nah, substansia nigra ini dia tuh warnanya hitam. Bisa dilihat di sini. Kenapa dia hitam? Karena dia punya namanya tuh neuron dopaminergic. Nah, neuron dopaminergic ini dia tuh yang bakalan hasilin ini neuromelanin. Nah, neuromelanin itu tuh yang bikin dia tuh jadinya hitam gitu. Oke, selanjutnya ada ganglia basalis. Nah, ganglia basalis itu apa sih? Nah, ganglia basalis itu sebenarnya kayak dia itu kayak kumpulan nukleus gitu di otak. Nah, nanti ganglia basalis itu ada apa aja? Ganglia basalis itu bakal ada ini. Nukleusnya bakal ada nukleus putamen, ya kan? Nukleus caudatus, putamen, sama satu lagi tuh kalau nggak salah tuh sebenarnya di sini ada ini claustrum ini. Nah, claustrum itu yang bakal ngehubungin si ini putamen ini iya sama yang bawahnya ini lateral ini pokok di situ dia bakal ngemisahin sama si ini gitu. Nah, terus kalau nukleus caudatus dia tuh bakalan ada di sini, di bagian sini dia bakal deket sama si ini lateral ventricle. Nah, di sini tuh bakal ada yang nanti bakal diisi sama LCS ya. Nah, nukleus caudatus itu dia punya dua, dia bakal punya caput sama bakal punya kalau nggak salah itu cauda. Nah, terus habis itu nanti bagiannya bakal nyatu sama si putamen. Nah, putamen sama globus pallidus itu dia bagian dari nukleus lentiformis kayak gitu. Nah, yang bagian dalam itu bakal ada nih globus pallidus. Nah, sedangkan putamen dia tuh bakal ada sih di luarnya gini. Nah, nanti globus pallidus bakal ada lagi, dia bakal ada sih ini bakal ada eksternal sama internal. Nah, sama ada satu lagi ada amigdala, badan amigdala. Jadi ganglia basalis itu bakal ada 4. Yang pertama itu ada nukleus caudatus, habis itu ada nukleus lentiformis, yaitu terdiri dari putamen, dari globus pallidus, dan juga amigdala, dan juga ini claustrum. Oke, baik. Selanjutnya bakal ada truncus encephalicus. Nah, di sini tadi kan cuma disuruh nyebutin truncus encephalicus tuh dia tersusun dari apa aja. Yang pertama dia bakal tersusun dari si midbrain. Nah, midbrain itu kan disebutnya juga mesencephalon. Terus dia bakal tersusun sama si pons ini, sama bakal ada si medula oblongata. Nah, nanti yang bakal berlanjut jadi medula spinalis lewat foramen magnum gitu. Nanti buat si ini penjelasannya bakal di LO yang berikutnya. Nah, ini urut ya. Jadi yang pertama itu truncus encephalicus tuh dia cuma mulai dari ini midbrain, pons, sama dari medula oblongata gitu. Selanjutnya di sini ada laporan 2 itu tentang Pak Joko yang mengalami stroke batang otak akibat penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, itu kita bakal diminta buat jelasin apa aja. Yang pertama kita bakal diminta untuk menjelasin circulus Willisi. Nah, circulus Willisi itu apa sih? Nah, circulus Willisi itu kayak dia tuh kayak aliran darah yang mensuplai otak sebenarnya. Nah, dia tuh dari apa aja? Sebenarnya dia tuh dari anterior sama dari superior sama inferior. Yang pertama kita bakal bahas dulu dari inferior. Kalau dari inferior dia bakal lewat ini. Jadi arcus aorta dulu kan. Terus habis itu arcus aorta itu dia bakalan masuk ke
arteri brachiocephalicus. Nanti ada brachiocephalicus bakal cabang kan jadi subclavia. Nanti subclavia bakal cabang jadi dua tuh, yaitu ada axillaris sama vertebra. Nah vertebra yang ini dari yang apa namanya, ini vertebra dextra sinistra kalau nggak salah ya, dan sama sinistra dia bakal nyabang tuh jadi satu, jadi axilla basilaris yang nanti bakal kayak menempel di sulcus basilaris di pons. Terus habis itu dia bakal lanjut ke atas, dia bakalan jadi ini arteri cerebri posterior. Nah nanti arteri cerebri posterior dia bakal dihubungkan sama sulcus villisi yang bagian superior. Nah sulcus villisi superior tuh apa sih? Yaitu ini apa namanya, arteri carotis interna yang ini, carotis interna kayak gitu. Nah habis itu dihubungkannya sama apa? Sama arteri komunikan posterior. Habis itu yang bagian ini sulcus villisi, ini apa ya? Ini tuh yang internal carotis. Oh ya, internal carotis bakal cabang di sini. Jadi arteri cerebri anterior bakal dihubungin sama sini ya, arteri komunikan yang anterior gitu. Oke, selanjutnya bakal ada kita bahas truncus encephalicus. Nah ini kita bakal bahas yang kayak penyusunnya gitu ya. Yang pertama tuh bakal ada ini, dia bakal punya dulu mesencephalon. Nah sebenarnya mesencephalon dia tuh bakalan punya kayak bagian kayak begini gitu, kayak begininya gitu loh. Dan itu tuh namanya kalau nggak salah tuh namanya adalah colliculus ya. Jadi nanti bakal ada colliculus lateral sama medial, dan dia bakal punya brachium colliculus superior inferior gitu. Superior inferior benar. Kalau colliculus yang lateral dia tuh bakalan ke optik, ke mata, tapi kalau yang medial tuh bakal dia ke telinga. Sama brachiumnya tuh kayak yang hubungin gitu. Iya, yang hubungin apa ya, aku lupa. Pokoknya kayak gitu, yang hubungin ini loh, corpora ini kalau nggak salah. Kayak gitu kalau nggak salah ya, aku lupa. Terus habis itu kita bakal bahas di bagian ponsnya. Nah kalau di bagian pons itu ada bagian apa aja sih? Jadi di pons itu dia tuh bakalan nah ini. Nah kalau di bagian pons itu tuh dia tuh bakal ada nih, ini adalah sulcus basilaris. Nah sulcus basilaris ini tuh bakal dilewatin sama arteri basilaris yang merupakan cabang dari kayak bukan cabang sih, kayak penyatuan gitu dari arteri vertebra yang inferior texta sinistra gitu, kayak begitu. Terus abis itu aku tuh sempat baca kalau nggak salah tuh infundibulum tuh ini tuh bakal ada kayak fungsinya gitu loh. Oh pundeulus. Terus habis itu apa ya, nah pineal gland ini tuh dia tuh pineal gland tuh dia bakal ngasilin namanya tuh apa ya, dia tuh bakal ngasilin kayak yang buat kalau nggak salah tuh sirkus circadian gitu, kayak gitu tuh ini pineal gland ini kalau nggak salah. Habis itu kita bakal bahas di bagian pons. Nah kalau di bagian pons kan tadi aku udah bilang pons itu dia bakal punya sulcus basilaris. Terus habis itu dia bakal punya kayak bawah-bawahnya dia bakal dilewatin buat tempat keluar nervus gitu. Nah keluar nervus apa aja, yaitu 5, 6, 7, 8. Jadi ini 6, 7, 8. Kalau 6 tuh dia tuh bakalan di, kalau nggak salah tuh namanya apa ya, angulus bulbopontinus kalau nggak salah. Tapi kalau yang di sini itu dia tuh keluarnya tuh di bagian sulcus. Nah aku lupa sulcus apa. Nah gitu. Terus habis itu bakal bahas si bagian medulla oblongatanya. Nah medulla oblongata itu tuh dia tuh bakalan punya susunan gitu. Yang ini adalah piramid, yang ini adalah oliva. Nah kalau piramid itu tangannya tuh bakal ada sulcus nih, piramid. Nah nanti di antara ini dia bakal ada kan, ini kan yang anterior ya, ini yang posterior ya. Nah kalau anterior itu tuh dia tuh bakalan kayak dilewatin gitu di sini, namanya ada sulcus antero
lateral. Nah itu bakal dilewatin sama nervus 12 atau namanya tuh hipoglossus kan, iya. Terus habis itu kalau yang bagian belakang itu bakal dilewatin nih, di belakangnya itu bakal dilewatin sama nervus 9, 10, 11 kayak gitu. Nah ini juga ada nih corpora quadrigemina. Nah corpora quadrigemina itu dari ada superior sama inferior. Oh iya tadi tuh brasium colliculus, yang superior inferior tuh ngehubungin ini corporanya. Jadi ini bakal ngehubungin colliculi superior sama colliculi inferior ke colliculus kalau nggak salah. Kayak gitu. Terus habis itu nervus apa aja yang keluar dari pons itu ada nervus ini jadi yang aku sebutin tadi bakal ada nervus 5, 6, 7, 8. Tempat keluarnya kayak begini. Kalau 5 itu bakal di ini badannya gitu. Terus habis itu kalau yang 6 itu dia bakal di sini, di tengah-tengah sini. Kalau itu namanya angulus bulbopontinus. Terus habis itu kalau yang lainnya tuh 5, 6, 7, 8 itu bakal di sampingnya kayak gitu. Itu aja sih. Nah nanti sebenarnya medulla oblongata itu bakalan berubah jadi medulla spinalis ketika dia udah melewati foramen magnum kayak begitu. Makasih.